Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindikari Atul Maftuha dengan NIM 4011901183 dari kelas Ekonomi Syariah F akan mempresentasikan proposal skripsi kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Keberadaan Wisata Religi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Madiun. Nah, studi kasusnya saya mengambil pada Makam Kuncen Madiun. Kenapa? Karena Makam Kuncen adalah salah satu peninggalan dari para penyebar agama, khususnya di area Karisidenan Madiun. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang ekonomi di sekitar objek wisata religi, mengetahui peningkatan pendapatan pedagang area wisata religi, dan untuk mengetahui dampak wisata religi bagi masyarakat Madiun. Landasan teori ada pengertian wisata religi, fungsi wisata religi, bentuk wisata religi, dan tujuan wisata religi. Nah, yang kedua ada pengelolaan wisata, dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu yang kita gunakan adalah penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh Ridwan Wikedo Sri Hairunasi yang berjudul Dampak Keberadaan Pariwisata Religi Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon. Penelitian yang kedua adalah ditulis oleh Gunawan dan Anita Sulistianing yang berjudul Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat, Studi pada Wisata Religi Gereja Pusarang Kediri. Dan penelitian yang terakhir ada penelitian dari Nuni Handayani yang berjudul Customer Centric Strategi Pengembangan Pariwisata di Daerah Kabupaten Madiun. Hipotesis yang pertama adalah berdasarkan uraian teori di atas secara umum diketahui bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dan keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup, dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu, khususnya ranah religi. Yang ketiga ada metode penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, di mana menekankan analisa proses dari proses berpikir secara induktif dan berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah, di mana penelitian deskriptif ini mengacu pada penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data yang akhirnya akan dianalisa dan ditarik kesimpulan. Variabel penelitian. Nah, kita menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah wisata religi Makam Kuncen Cirebon Madiun, sedangkan variabel terikatnya adalah seluruh orang yang berada di sana, baik itu pedagang, pengunjung, pengelola, ataupun dari pemerintah. Lokasi penelitiannya adalah wisata religi Makam Kuncen Cirebon Madiun. Titik tujuh penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dampak keberadaan objek wisata religi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang keempat ada populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya kita adalah siapa saja yang berada di Makam Kuncen Cirebon Madiun. Sedangkan untuk sampelnya kita mau mengambil beberapa orang yang secara langsung bertemu dengan peneliti, yang mana informasi dari orang tersebut digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang kelima ada jenis dan sumber data. Kita menggunakan data primer dari hasil kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber di luar organisasi, di antaranya publikasi pemerintah, buku, skripsi, jurnal, internet, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk metode pengumpulan datanya, menggunakan metode penelitian lapangan atau field research, di mana metode ini akan cocok untuk penelitian kuantitatif dikarenakan penelitian ini membuat peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang memungkinkan peneliti menemukan fenomena baru. Nah, yang kedua adalah observasi. Peneliti akan turun mengamati dan melakukan Adapun caranya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi, yakni pengamatan langsung ke lapangan, dan yang kedua melalui kuesioner. Instrumen penelitian adalah satu, variabel wisata religi, definisinya dari bab 2, indikatornya ada fungsi wisata religi, tujuan wisata religi, pengelolaan wisata, perlengkapan wisata, dan pengembangan. Dan variabel yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, definisi ada di bab 2, indikatornya ada ekonomi masyarakat. Yang kedelapan adalah mengenai tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas dilakukan dengan pengujian validitas konstruk. Dengan pengujian ini menggunakan pertanyaan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen telah sesuai dengan konsep keilmuan yang bersangkutan. Dengan demikian, butir-butir ini nanti akan dipertanyakan kepada ahli yang bersangkutan. Nah, pada tahap selanjutnya dilakukan uji coba instrumen. Dari hasil uji coba tersebut dapat dihitung validitasnya. Pengujian validitas dilakukan dengan rumus korelasi produk momen untuk menentukan hubungan menghubungkan antara dua variabel, yakni adanya wisata religi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ke-9 ada teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahannya ada pengeditan, pengelompokan, pengujian, analisis, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan analisis datanya kita menguji data tersebut dengan uji asumsi klasik
dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.